Oke, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang syarat-syarat yang harus kalian penuhi sebagai seorang pelamar di lowongan eksternal untuk PTKI pada bulan ini. Saya akan menjelaskan secara terperinci sehingga kalian tidak ada miskomunikasi ataupun misinformasi tentang syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan kepada kalian kriteria pelamar. Yang pertama itu, kalian harus warga negara Indonesia. Kedua, jenis kelamin kalian harus pria ataupun wanita. Dan ketiga, mempunyai kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Dan ini yang keempat adalah yang paling penting. Kalian harus punya ijazah SLTA bagi yang ingin mengambil formasi SLTA dengan nilai ujian nasional ataupun UAN dengan rata-rata minimal 7,0. Itu untuk angkatan 2019 ke bawahnya, itu seluruh nilai UN kalian dibagi rata sehingga mendapat nilai yang minimal 7,0, maka kalian boleh untuk ikut dalam seleksi ini. Lalu terkhusus untuk lulusan tahun 2020 dan 2021 itu menggunakan nilai pada ijazah dengan nilai rata-rata minimal 7,0 atau 70. Itu adalah nilai ijazah kalian yang di bagian belakang. Nilai seluruh mata pelajaran kalian selama menempuh pendidikan SMA semuanya dibagi rata, dan di ijazah biasanya akan ada rata-ratanya berupa nilai puluhan seperti 89,60 ataupun 89,32. Maka kalian harus menulis pada akun kalian yaitu bukan nilai 80-nya, tetapi diubah menjadi satuan di bawah 10. Misalnya nilai kalian adalah 75. Maka yang harus kalian tulis adalah 7,5 pada akun kalian. Lalu untuk ijazah D3, IPK kalian minimal adalah 3,0. Dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat keluluan itu minimal B dari BAN-PT. Dan jika A maka lebih baik. Sedangkan untuk ijazah D4 ataupun S1 harus minimal IPK-nya itu 3,0 dengan akreditasi jurusan pada saat tanggal kelulusan adalah A. Sehingga jurusan kalian itu harus mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT untuk bisa melamar pada pekerjaan ini. Dan untuk yang kelima itu usia kalian harus diperhatikan. Untuk yang formasi tingkat LSLTA itu serendah-rendahnya umur kalian sudah 18 tahun. Dan setinggi-tingginya 25 tahun. Itu dihitung dari kelahiran kalian sampai dengan tanggal 1 September 2021 kemarin. Dan untuk D3 itu serendah-rendahnya umur kalian harus 20 tahun dan setinggi-tingginya itu 27 tahun. Dan juga untuk D4 dan D1 serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya itu 30 tahun. Dan lagi yang paling penting adalah memiliki untuk pria minimal 160 cm tingginya dengan berat badan ideal dan wanita 155 cm dengan berat badan ideal. Khusus untuk yang formasi pria, formasi masinis, kondektur, PPKA, pengawas stasiun, dan petugas lansir PLR atau petugas rumah sinyal PRS, itu tinggi badan kalian minimal 165 cm dengan berat badan ideal. Dan untuk terkhusus wanita, formasi masinis, PPKA, dan pengawas stasiun minimal 160 cm dengan berat badan ideal. Ketujuh adalah berpenampilan menarik. Kedelapan, berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan dari kepolisian yang masih berlaku. Dan juga tidak boleh adanya tato ataupun bertindik karena nanti akan ada pemeriksaan setelah lulus administrasi. Ke-10, tidak pernah menggunakan ataupun juga terlibat dalam hal narkoba psikotropika.
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang seperti BNN dan juga kepolisian. Tidak boleh pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan, dan kalian harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero pada 2021. Dan ketentuan lain adalah penempatan calon pekerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan teman-teman sekalian itu tempat kerja kalian. Itu berdasarkan kebutuhan perusahaan. Misal, perusahaannya butuh kalian di Jakarta, maka kalian akan ditempatkan di Jakarta. Ataupun jika kalian dibutuhkan di Palembang, maka kalian akan ditempatkan di Palembang. Dan yang paling penting adalah kalian bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus. Dan persyaratan lamaran. Ini yang paling penting, yang biasanya kalian lakukan kesalahan ini, yaitu pas foto terbaru, backgroundnya berwarna biru dengan menggunakan kemeja putih. Ini yang sering terjadi, bahwasanya teman-teman sering melakukan upload pas foto menggunakan background warna putih ataupun merah, ataupun ada informasi simpang siur bahwasanya ada yang namanya per tanggal lahir ataupun per tahun lahir, yaitu merah atau biru. Jadi yang benar itu adalah pas foto kalian terbaru berwarna biru menggunakan kemeja putih. Lalu memberikan ijazah SLTA D3 D4 S1 asli ataupun fotokopi legalisirnya yang telah dilegalisir oleh instansi kalian yang terkait. Lalu transkrip nilai D3, D4, D1 atau nilai ujian nasional asli SKHUN atau fotokopi legalisir. Dan juga KTP kalian serta surat keterangan kependudukan yang masih berlaku. Dan terkhusus untuk program studi D3, D4, dan S1, kalian harus memberikan keterangan tentang akreditasi jurusan kalian pada saat tanggal kelulusan. Dan bagi sebagian formasi itu biasanya meminta sertifikasi kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL ITP, TOEFL PBT, IBT, IELTS, TOEIC dari lembaga pendidikan bahasa yang masih berlaku. Dan keterangan lanjutannya adalah pada saat kalian mengupload di akun pendaftaran kalian, pastikan bahwasanya persyaratan lamaran dari poin nomor 2 sampai 6 itu adalah PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Dan untuk pas foto adalah yang terbaru dengan menggunakan format JPG ataupun JPEG. Jangan PNG, karena yang dipinta adalah JPG atau JPEG. Dan untuk formasi D3 masinis, selain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, wajib memiliki ijazah SMA atau MA dengan jurusan IPA, no IPS. Jadi, bagi kalian yang jurusan IPA, silahkan mendaftar di masinis karena itu adalah khusus kalian, dan yang IPS kalian belum bisa karena inilah persyaratannya. Ataupun SMA dan MAK dengan jurusan teknik listrik, mesin, dan otomotif. Dan tahapan seleksinya itu ada seleksi administrasi yang akan dimulai seperti tadi dari tanggal 18 dan akan berakhir dari tanggal 24 ini. Dan untuk pengumuman lanjutannya menurut informasi itu adalah tanggal 12 Oktober nantinya. Berikut sekian teman-teman sekalian tentang persyaratan kriteria pelamar yang benar tanpa adanya informasi simpang siur, sehingga kalian harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Karena rekrutmen PT KAI ini sangat banyak sekali pelamarnya. Bahkan di masa pandemi ini akan
memperbanyak kemungkinan orang-orang untuk bisa mencari pekerjaan dengan gaji yang terbilang tinggi seperti PT KAI ini. Maka berusahalah untuk tidak melakukan kesalahan sekecil pun. Karena kesalahan sekecil saja seperti foto kalian yang berbackground warna putih ataupun merah, kalian mungkin akan langsung didiskualifikasi. Sehingga berhati-hati dengan segala persyaratannya. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.